apa kabar? Balik lagi barengan gue Indah Firdaus di Rabu malam ini The Healers. Dan seperti biasa dari jam 8 sampai jam 9 nanti lo bisa live streaming untuk ikutan dengerin distro musik LMKN. Diskusi seputar royalti musik LMKN. Dan di episode ketiga malam hari ini kita bakal ngebahas kebijakan dan tata kelola keuangan LMKN. Tentunya dengan narasumber yang luar biasa, ada Bapak Waskito, Komisioner Bidang Keuangan LMKN. Halo, selamat malam Pak Waskito. Selamat Apa malam. kabar? Kabar baik. Pak Waskito ini seru banget deh, seger ya, masih seger nih jam-jam segini ya. Pura-pura seger. Pura-pura seger ya. By the way Pak Waskito, kita mau ngingetin dulu untuk The Healers, nanti juga bisa lihat rekaman ulang dari distro musik LMKN ini di The Hills TV ya. Keren. Oke, jadi live streamingnya bisa diikutin malam ini, tapi nanti rekaman ulangnya bisa disimak di YouTube channel The Hills TV. Wow, keren. Oke, Pak Waskito, supaya nggak penasaran nih The Healers yang dengerin di rumah maupun dimanapun berada, kita langsung kasih perkenalan dulu dong Pak Waskito ini dari Komisioner Bidang Keuangan LMKN ya. Iya, Oke, betul. boleh kasih sedikit bocoran Pak? Ya, saya itu satu dari 10 komisioner. Kebetulan saya dipercaya untuk mengelola keuangan LMKN. Terus kemudian saya ini komisioner perwakilan dari LMK RAI. RAI itu Royalti Anugerah Indonesia. Nah, RAI ini membersnya adalah sebagian besar atau hampir seluruhnya itu para pencipta lagu ska. Nah, cuman di sini skanya agak berbeda. Apa nih skanya? Sekali dangdut tetap dangdut pokoknya. Kirain yang lihat senyum manis, oh beda ya. Itu skanya Mas Alfa. Ternyata ini sekali dangdut Tetap dangdut itu kan, hidup dangdut lah. Oke. Jadi oke, terus oke. kemudian kalau kegiatan sehari-hari saya adalah ya sebagai pelayan, jadi sebagai penjual jasa. Terus kalau aktivitas di organisasi, saya adalah Sekretaris Jenderal Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia, yang kebetulan ketua umumnya Pak Haji Romai Romai Rama. Rama. Ya, gitu. Oke, terus kenapa kok akhirnya bisa terlibat dalam LMKN ini Pak Waskito, nih panggilan nurani apa gimana nih? Sebetulnya karena tertipu saya itu. Kok bisa? Tertipu oleh imajinasi sendiri. Oke. Jadi dulu ketika kita di kampung itu kan berpikir kalau namanya artis, apalagi yang dulu kan cuma ada satu TV ya nasional ya. TV nasional boleh disebut ya, TVRI Iya, gitu support. kan. Wah itu kayaknya kan pasti kehidupannya mewah ya, duitnya banyak, rumahnya bagus, semuanya pokoknya serba tercukupi lah. Tapi itu menjadi sesuatu yang mencengangkan ketika saya masuk di dalam komunitas itu ternyata berbalik 180 derajat kondisinya. Nah sehingga saya berpikir mungkin ini ada sesuatu yang dalam tanda kutip ya tidak beres, itu bukan karena dijolimi atau dijahati, bukan. Pasti ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh para pelaku seni itu, sehingga dia tidak bisa membuat tata kelola dengan baik, terutama tentang tata kelola keuangannya kan. Sehingga ketika jaya mereka bisa mendapatkan hasil yang banyak, dan ketika kurva itu sudah mulai menurun, dia masih menyandang nama besar tetapi kemampuan sosialnya sudah kembali ke titik awal. Nah disitulah terus kemudian muncul keterpanggilan, kayaknya ada sesuatu yang memang harus Dibenahi. gitu. Ya, berarti itu tahun berapa tuh Pak Waskito?
Kalau saya itu mulai berkecimpung di organisasi, di komunitas seni ini, terutama di musik dangdut itu dari 2004. Oh 2004. Iya, udah cukup lama Mulai juga. aktif ya. Iya. Oke. Nah sekarang kita balik lagi ngobrolin, kalau tadi kan tentang Pak Waskitonya nih, terus kemudian keterlibatannya gitu ya. Nah kalau komisioner bidang keuangan LMKN itu sendiri nih Pak Waskito, fungsinya dalam suatu LMKN itu seperti apa sih? Ya secara umum pasti mengelola keuangan ya, tapi kan mengelola yang seperti apa? Yang pertama pasti kan harus memastikan bahwa keuangan itu digunakan dengan cara dan tujuan yang benar, itu yang pertama. Yang kedua keuangan atau bidang keuangan harus bisa memastikan bahwa selama tahun berjalan harus mampu menyiapkan dana operasional, ya kan, untuk menunjang pengkoleksian atau penarikan royalti, ya kan. Terus yang ketiga bidang keuangan juga harus memastikan dan harus membuat laporan, ya, membuat laporan secara akuntansi dengan benar sehingga stakeholders manapun yang memerlukan informasi atau ingin membuat atau mencari konfirmasi tentang penggunaan atau pembelanjaan keuangan ini bisa mendapatkan informasi yang benar. Oke, Gitu. jadi kurang lebih seperti itu ya secara garis Iya, besar garis ya. besarnya, betul. Fungsi dari bidang keuangan ini di LMKN ya. Oke, ini menarik sekali nih The Healers ya, karena nanti kita juga bakal ngebahas ya terkait dengan isu-isunya gitu ya. Betul. Konflik-konfliknya gitu Betul, kan. Tapi pastinya nanti ada solusi juga yang akan dipaparkan oleh Pak Waskito di sini ya. Betul. Dan pastinya The Healers juga penasaran nih kira-kira apa sih yang dihadapi oleh LMKN gitu ya, kendalanya gitu kan. Misalnya apakah orang-orang ini mengalami rasa atau ketidakpercayaan begitu ya terhadap pengelolaan keuangannya, sehingga Betul. mungkin akhirnya mengurungkan niatnya untuk membayar royalti misalnya. Ya itu nanti yang akan kita bahas nih ya Pak Waskito ya. Siap, Di siap. sesi selanjutnya tentunya. Jadi The Healers, jadi jangan kemana-mana ya, lo bisa menyimak sampai jam 9 nanti ya, selama 1 jam ini. Dan sekali lagi kita ngingetin juga kalau lo mau ikutan tanya jawab, boleh juga di WhatsApp-nya The Healers Radio di 0811 829 839. Dan nanti juga sekali lagi bisa dilihat tayangan ulangnya di The Health TV YouTube channel ya. Iya. Oke. Satu lagi tadi yang ingin saya Gimana? tambahkan Ya. di dalam secara umum dalam tata kelola keuangan LMKN itu, bahwa LMKN memiliki kewajiban untuk memberikan laporan kepada masyarakat Oke. melalui media publik ya, seperti kayak macam media cetak Oke. gitu kan. Juga bisa misalkan diupload melalui website LMKN, tetapi secara administrasi Ya. LMKN ini membuat laporan pertanggungjawaban keuangan ini kepada menteri. Kepada menteri melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Oke. Karena memang LMKN ini status hukumnya adalah lembaga bantu pemerintah, maka kita ini tegak lurus kepada pemerintah dan melaporkan kepada pemerintah juga. Oke. Gitu. Jadi bahwa nanti akan kita urai atau akan kita paparkan dengan harapan masyarakat itu nanti bisa lebih clear ya di dalam melihat situasi ini dalam hal tata kelola keuangan yang memang sebelum-sebelumnya menjadi isu yang sangat panas Iya, gitu ya, iya, isu iya, yang sangat betul. panas, yang sensitif dan cenderung menimbulkan distrust gitu. Itu betul. nanti mudah-mudahan dengan adanya Obrolan kita di malam obrolan hari kita ini ya. ini
terima kasih ya untuk The Hills gitu yang sudah memberikan ruang dan waktu sehingga kami berkesempatan untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat terutama stakeholder. Oke, wow seru banget ya The Healers ya. Jadi sekali lagi nanti Pak Waskito akan kasih penjelasan ya tentang kebijakannya seperti apa, tata kelolanya seperti apa, Betul. dan untuk menghandle tadi distrustnya itu seperti apa juga Betul, ya. betul. Oke, jadi jangan kemana-mana The Healers, kita masih bakal kembali lagi tentunya dalam Distro Musik LMKN, diskusi seputar royalti musik LMKN. Dan di episode ketiga ini kita ngebahas tentang kebijakan dan tata kelola keuangan LMKN masih bersama dengan Pak Waskito. Stay tune ya, jangan kemana-mana, stay tune on the best streaming radio in Indonesia, The Hills Radio. The Hills Radio, your music, your lifestyle. The Hillers balik lagi barengan gue Indah Firdaus di malam hari ini untuk Distro Musik LMKN, diskusi seputar royalti musik LMKN. Dan kita sedang ngebahas kebijakan dan tata kelola keuangan LMKN di episode ketiga ini untuk Rabu 29 November 2023 ya. Dengan tentunya narasumber kita Bapak Waskito. Pak Waskito. Ya, Indah. Oke. Pak, jadi kan kalau misalnya selama ini tadi seperti yang udah kita sempat bahas ya, ada kecenderungan mungkin masyarakat gitu ya, agak pandang sebelah mata gitu loh ketika mereka harus berurusan dengan royalti, pembayaran pula gitu kan. Ada rasa nggak percaya, distrust gitu kan, ini bener nggak nih nanti kalau dibayarin uangnya tersalurkan dengan tepat gitu ya. Nah mungkin boleh dikupas nih Pak Waskito, jadi kebijakannya seperti apa sih di LMKN dan tata kelola keuangannya itu seperti apa sih? Ya, makasih. Jadi kebijakan secara general atau secara umum bahwa tata kelola ini centralized atau terpusat pada satu pintu yaitu LMKN. Yeah. Kan LMKN ini kan jelmaan dari LMK. Di kita saat saya dilantik itu jumlah LMKN itu ada 11 gitu kan. Tapi setelah memasuki tahun kedua ini jumlah LMKN menjadi 15. Sudah ada tambahan 4 LMK baru. Nah artinya kan tidak mungkin gitu keuangan ini itu dikelola oleh 15 LMK ini. Wah ini pasti akan carut marut. Maka kita sepakat untuk mengelola itu melalui satu pintu yaitu LMKN. Baik koleksinya maupun distribusinya. Nah, ini bertujuan untuk mempermudah di dalam pengelolaan dan pertanggungjawabannya tentunya, gitu kan. Nah, kemudian tetapi LMKN ini juga tetap memberikan independensi dan otonomi kepada LMK di dalam mengelola keuangannya juga. Jadi sebenarnya fungsi utama LMKN ini yang pertama adalah membuat rules-nya. Aturan-aturan tentang tata kelola royalti itu kan prinsipnya ada dua ini, koleksi dan distribusi kan. Nah, terus kemudian LMKN ini hanya menghimpun royalti dari user, ya. Jadi siapa yang menjadi petugas penarik adalah para LMK itu karena memang mereka memiliki izin operasional di mana di dalam izin itu menyebutkan bahwa memang untuk menarik, menghimpun dan mendistribusi. Tetapi kan nggak mungkin satu user terus didatengin oleh 15 LMK narik sendiri-sendiri. Aduh itu akan runyam gitu kan. Maka direpresentasilah oleh LMKN yang tadi merupakan jelmaan dari LMK kan. Nah terus kemudian uangnya juga masuk kepada rekening LMKN. Nah setelah masuk ke rekening LMKN kemudian LMK ini akan bersepakat. Bermufakat untuk menentukan besaran royalti mereka masing-masing. Jadi bukan LMKN yang menentukan, oh LMK A sekian, LMK B sekian, LMK C sekian. Bukan, tetapi mereka kan LMK ada dua nih, ada LMK hak cipta, ada hak terkait. Maka LMK hak cipta juga harus bersepakat dengan koleganya ya, dengan sesama LMK hak cipta. Kemudian LMK hak terkait juga harus bersepakat dengan koleganya. Nah,
LMKN tinggal mengesahkan saja dari hasil kesepakatan mereka. Jadi misalkan sekarang ini LMK Cipta ada 5. 5 ini akan bersepakat dari porsi royalti atau hasil yang diperoleh, mereka akan bersepakat LMKA berapa, LMKB berapa, LMKC itu dibuat dalam berita acara. Jadi terus itu yang pertama, ini juga sama. Nah setelah mereka bersepakat, barulah LMKN mendistribusi dengan nilai sesuai dengan kesepakatan itu. Nah selama ini kan berpikir bahwa LMKN yang mengatur itu. Padahal sebetulnya di dalam undang-undang pun nomenklaturnya atau redaksi di dalam undang-undang itu bahwa LMK harus bersepakat terhadap nilai royalti yang diterima. LMKN ini hanya melaksanakan. Nah, kemudian setelah LMK menerima royalti dari LMKN, LMK ini diberikan independensi dan otonomi serta kewenangan secara mandiri untuk mengelola hasilnya royalti itu dan mendistribusikan kepada anggotanya. Jadi bukan yang mendistribusi ke anggota A, B, C, D, itu bukan LMKN. Yang mendistribusikan adalah LMK mereka masing-masing kan. Jadi kalau ada satu anggota dia protes misalkan ke LMKN, kok saya dapat royalti jumlahnya sekian. Nah itu sebetulnya dalam tanda kutip salah kamar. Harusnya dia menanyakan kepada LMK-nya. Karena yang menyampaikan uang itu sampai ke rekening pemilik hak adalah LMK, bukan LMKN. Tapi kalau anggota itu bertanya, LMKN berapa duit yang didistribusikan kepada LMK saya? Nah itu dia bisa. Itu benar gitu. Jadi harus dibedakan ya. Kalau dia menanyakan berapa besaran royalti yang Anda bayar kepada LMK saya, itu bisa menanyakan itu. Tapi kalau kok saya dapat segini, hitungannya dari mana? Nah, itu jangan ke LMKN, itu harus kepada LMK. Nah, kira-kira kebijakan keuangan kita itu di dalam mendistribusi royalti seperti itu. Kalau dalam operasional semuanya at cost. Ya, semuanya at cost. Tidak ada yang operasional itu dengan suka-suka dan kita mengikuti namanya SBM. SBM itu semacam budget yang resmi dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan sebagai rujukan kita. Jadi ketika kita membelanjakan anggaran tidak boleh melampaui itu. Karena tadi fungsi kita sebagai lembaga bantu pemerintah, maka juga kita mengikuti ketentuan-ketentuan yang diberlakukan di dalam pemerintahan itu. Ya? Itu seperti itu. Oke. Pak Waskito, berarti boleh nggak sih di-spill kalau komponen, tadi kan memang yang menentukan besaran itu masing-masing LMK ya. Tapi komponen apa aja sih yang ada di hampir semua LMK untuk besaran royaltinya gitu? Kepada anggota atau kepada LMK-nya? Both ways. Kalau untuk kepada anggotanya, kami LMKN tidak bisa mengetahui secara pasti karena mereka masing-masing memiliki formula, memiliki rumusan, memiliki kebijakan tergantung situasi dan kondisi LMK itu. Jadi mungkin LMK satu dengan LMK yang lain itu walaupun sama-sama LMK Hak Cipta seperti itu bisa jadi formulasinya berbeda. Karena situasi dan karakter serta tipikal LMK, members LMK itu berbeda-beda juga gitu kan. Nah itu tidak bisa, tapi kalau yang ditanyakan bagaimana cara distribusi LMKN kepada LMK, nah itu saya bisa menjelaskan. Dan seperti tadi yang saya jelaskan bahwa semuanya itu sebesar 80% dari royalti yang dikolek itu seluruhnya didistribusikan kepada LMK. Kenapa 80%? Karena di situ ada 20% yang sesuai dengan amanat undang-undang, itulah yang bisa dikelola oleh LMKN plus LMK untuk menjalankan kegiatan operasional penarikan dan distribusi. Jadi kami tidak bisa menggunakan anggaran melampaui 20%. Karena kalau melampaui 20% itu melanggar undang-undang. Karena undang-undang menyebutkan secara eksplisit maksimal itu 20%.
Oke. Gitu. Maksimal 20% itu udah LMKN dan LMK-nya ya. Dan sekarang tambah satu lagi pelaksana harian. Oh oke. Jadi Sudah ada 20% 3. itu dibagi menjadi 3. Tiga. Pengguna budgetnya itu 3. Ha. LMK, LMKN dan pelaksana harian. Dengan proporsi yang sama. Proporsinya itu berbeda-beda. Oke. Ya. Per proporsinya itu tergantung kesepakatan. Oh, operasional LMK berapa persen? Operasional pelaksana harian berapa persen? LMKN berapa persen? Dan kalau ingin tahu proporsinya atau persentasenya, kesepakatan terakhir ya yang berlaku di tahun 2023 ini ya, itu bahwa operasional LMK itu 10%. Kemudian pelaksana harian 6,8%. Oke. Jadi LMKN praktis hanya mengelola anggaran sebesar 3,2%. Paling kecil ya? Ya, Oke. gitu. Iya, dari 20% tadi ya, itu Betul. proporsinya seperti itu di tahun Betul. 2023 ini Betul, ya. betul. Oke. Berarti Tapi kan 10% LMK dibagi 15, Oke, Indah. iya. Kecil-kecil juga. Gitu. Benar ya. Jadi itu tadi karena dibagi 15 LMK ya. Iya, Oke, gitu. baik. Oke, Pak Waskito, ini menarik sekali nih. Tadi kalau misalnya masing-masing LMK punya kebijakan sendiri dong berarti ya. Ya, Nah, kebijakan sentralisasi terpusat apa sih yang kemudian diterapkan oleh dari LMKN gitu ya? Yang diterapkan di masing-masing LMK tuh sama semua, seragam, ada nggak tuh? Terkait apa? ya kalau itu terkait misalkan kalau tidak salah kalau dari sisi keuangan ya, kalau dari sisi keuangan pasti mereka juga harus membuat laporan ya, membuat laporan oke. pertanggungjawaban secara teraudit. Teraudit. Ya, dan karena laporan itu juga harus diserahkan kepada pemerintah. Yang tadi Bapak bilang ke kementerian juga Ya, tadi ya. Oke. betul Melalui gitu. kekayaan intelektual ya. Jadi ini benar-benar laporan itu secara norma ya pasti bisa dipertanggungjawabkan karena itu diterbitkan oleh akuntan publik, gitu kan? ya. Gitu. Jadi menurut saya sangat bisa dipertanggungjawabkan, gitu kan? Seperti itu. Oke, laporannya sendiri itu per berapa bulan atau per berapa semester gitu? Mengikuti tahun buku, jadi setahun Oke. sekali. Oh, setahun sekali ya. Betul, Oke. betul. Dan itu kan kepada pemerintah nih. Kalau Ya. misalnya masyarakat meminta transparansi, how can they get the report? Sebetulnya kayak macam kalau saya tidak berbicara, ini kan tadi bicara kepada LMKN dan LMK ya. Kalau LMKN sendiri itu memiliki kewajiban untuk mempublish, Oke, mengumumkan yang tadi kepada Bapak bilang masyarakat. ya. Ya, gitu. Hanya yang tahun ini agak sedikit mengalami keterlambatan karena kemarin dalam pelaporan banyak koreksi-koreksi. Oke. Gitu kan karena kami kan muncul di tengah nih. Iya. Tahun iya. 2022 itu muncul di bulan Juni. Kami harus merunut sejarah dari Januari sampai dengan bulan Juni itu juga lumayan takes time Mengurai juga. yang gitu. kusutnya dulu ya. Ya gitu. Oke. Jadi memang di tahun ini untuk pelaporannya sedikit mengalami keterlambatan tapi insya Allah dalam waktu dekat ini akan rilis dipublish ke publik gitu. Gitu. Ya sebetulnya harusnya diagendakannya kapan tuh Pak Waskito? Untuk apanya? Normally untuk laporan ke publiknya itu. Normalnya setelah tanggal 30 April ya. Oh, karena oke. 30 April itu kan batas terakhir Ya. penyampaian SPT Aha, tahunan. yes. Nah, seharusnya ya normatifnya harus di bulan Mei gitu betul. kan. Tapi kembali tadi bahwa karena adanya satu dan lain-lain terutama koreksi-koreksi tentang laporan itu, maka kami baru bisa mempublish ini dalam waktu dekat. Tapi yang jelas laporan yang terauditnya sudah selesai dan sudah keluar dari akuntan publik sudah selesai. Oke. Nah, The Healers, nanti kita masih akan kembali lagi nih dengan Pak Waskito tentunya ngebahas lebih lanjut tentang kebijakan dan tata kelola keuangan LMKN ya. Sekaligus juga mungkin untuk The Healers yang lagi dengerin dan masih bingung milih LMK yang mana untuk pembayaran atau mengikuti yang mana gitu. Mungkin nanti bisa dibantu dijelaskan oleh Pak Waskito ya. So stay tune terus only on the best streaming radio in Indonesia. Kita masih akan kembali untuk distro diskusi seputar royalti musik LMKN. Stay tune. The Hills Radio, your music, your lifestyle. The Healers balik lagi barengan gue Indah Firdaus dalam distro musik LMKN, diskusi seputar royalti musik LMKN. Dan kita kembali ngobrol bareng Pak Waskito untuk membicarakan tentang kebijakan dan tata kelola keuangan LMKN.
Pak Waskito dari Ya. penjelasan yang sudah sangat clear banget as crystal, mungkin ada pertanyaan yang bikin penasaran ya. Sebetulnya konflik-konflik apa sih seputar dengan ya ini tata kelolanya keuangan di LMKN sendiri, kebijakan-kebijakan. Ada konflik apa sih Pak sebetulnya yang menjadi isunya? Ya isu utamanya itu pasti distrust, Ya, yang ya sudah kan? disebutkan Nah, ya. tapi kenapa bisa terjadi isu itu kan pertanyaannya itu, ya kan? Kenapa kok sampai isu itu mencuat, Yes. gitu kan? Ya satu karena persoalan keuangan ini kan persoalan yang sangat sensitif, ya. Terus kemudian sebagus apapun, sebaik apapun di dalam tata kelola keuangan itu, namanya keuangan itu syarat dengan apa yang sensitivitas yang lebih mengarah kepada distrust tadi, tidak percaya walaupun sudah disajikan dengan benar itu bisa saja orang namanya data ini kan diakal-akalin, dibuat, diapa gitu kan. Iya. Nah, tapi pada sampai dengan tahap itu sih kita bisa memaklumi atau bisa menerima. Tetapi yang terjadi kan di lapangan itu kan menurut saya itu kebablasan. Kecurigaan itu kebablasan, jadi ketika ada kecurigaan atau rasa distrust itu tidak dikonfirmasi kepada LMKN, tapi malah ini menjadi bahan konsumsi di dalam stakeholder, terutama ya di dalam stakeholders. Sehingga kan asumsi-asumsi atau kecurigaan itu kan jika datangnya hanya pada satu pihak, itu kan terus dianggap seolah-olah itu benar. Iya. Nah, siapa yang menyebarkan isu-isu itu? Ya stakeholder itu sendiri, terutama adalah pemilik hak. Kenapa mereka kok bisa menyebarkan itu? Karena begini, setiap anggota secara manusiawi pasti akan ngerasa, apalagi yang punya lagu hitnya, kita bicara yang punya lagu hit, pasti ngerasa lagunya itu digunakan. Bener nggak? Nah, terus kemudian masa sih digunakan di seluruh Indonesia nih, dari Sabang sampai Merauke dalam 1 tahun, kok saya hanya dapat royalti segini, gitu kan? Kan begitu. Ya. Sebetulnya harusnya kan pemilik hak atau anggota dengan LMK dan LMKN itu kan satu barisan, Yes. meyakinkan kepada user untuk mau membayar royalti. Tapi malah kemarin-kemarin atau selama ini yang terjadi malah justru terkadang mereka membenturkan. Mengatakan kita tidak transparan dalam mengelola lah, mengatakan uangnya dikorupsi lah. Persoalannya bukan di situ persoalannya. Kenapa kok mereka mendapatkan sedikit gitu ya? Persoalannya bukannya uangnya itu dikorupsi atau diselewengkan. Persoalannya royalti yang dihimpun juga kecil. Itu persoalannya. Nah cobalah secara kumulatif ya dari seluruh sektor, ada 14 sektor Mbak. Yang ada 14 kategori yang bisa ditarik royaltinya di seluruh Indonesia. Itu kalau kita hitung per kategori misalkan karaoke, mungkin seluruh Indonesia itu lebih dari 100.000 merek karaoke. Ya kan? Ya. Terus kemudian hotel, mungkin juga ratusan ribu merek hotel. Ya kan? Terus kemudian radio, kemudian mall, ya, terus kemudian transportasi. Kalau di jumlah asumsikanlah setiap kategori itu 100.000 lah ya. Nah kalau ada 14 kategori harusnya kan ada 1.400.000 Yes. outlet itu Ya. total ya. 1.400.000. Tapi tahu nggak berapa yang sampai hari ini yang mampu dikolek royaltinya oleh LMKN? Belum mencapai 5.000 dari seluruh kategori. Dari total 14 kategori tadi. Ya. Oh my God. Ya. Terus kemudian membersnya itu, baik hak cipta, hak terkait, itu sudah sekitar 12.000 anggotanya. Ya. Kita tertinggi tahun 2019 itu baru 63 miliar. Masa 1,4 juta, kalau kita anggap semua itu agak prorata lah ya. Gak usah 1,4, 1 juta outlet lah mau dari 14 kategori itulah. Kalau membayar 1 juta aja per outlet, itu berapa itu?
Udah 1 triliun iya, loh. 1 triliun. Tapi yang terjadi kita baru menerima tertinggi itu 63 63 miliar. miliar di 2019 Ya, ya. 63 miliar sekian ya. Iya. Nah sehingga kalau setiap orang menerima kecil, ya iya, orang dibagi ke 12.000 orang. Iya. Ya kan? Ya itu yang mengakibatkan, tapi si pemilih hak ini tidak bisa melihat ke sana. Dia melihatnya, masa saya terima segini, masa saya terima segini, masa saya terima segini. Nah konyolnya kecurigaan atau distrust tadi yang hanya karena berdasarkan asumsi ini, ketika didengar oleh si pengguna, ini terkadang dijadikan alibi untuk menunda membayar. Ya tadi dengan pertanyaan Indah tadi, nyampe enggak nih uangnya? Ya kan? Padahal pasti nyampe. Mestinya kan kalau dia yakin, wah nyampe enggak ini? Ya dia datang dong ke LMKN minta konfirmasi. Nyampe enggak itu? Minta laporan keuangannya, tanya kepada LMK, ya kan? Kemana sih kamu mendistribusinya, kan begitu. Ini enggak. Mereka hanya mengembangkan kecurigaan itu, asumsi sebagai kayak kesimpulan, wah ini benar nih. Dan ini dijadikan alibi untuk menunda membayar. Coba kalau kesadaran itu tumbuh, kita malu loh dengan negara kecil seperti Singapura dan Malaysia. Mereka hanya negara sekecil itu tapi 1 tahun saja sudah mencapai hampir 400 miliar. Sebesar Singapura dan Malaysia, mereka hampir mirip-mirip lah. Indonesia seluas ini dari Sabang sampai Merauke baru 63, itu 100 tertinggi. miliar aja nggak nyampe ya. Belum bisa mencapai 100 miliar. Iya. Di mana yang salah? Yang salah adalah kesadaran masyarakatnya. Kesadaran masyarakat. Karena belum memiliki kesadaran, belum ada kemauan untuk menghargai karya cipta orang lain. Gitu. Karena mungkin selama ini menggunakan tanpa adanya paksaan, tanpa adanya keharusan, kewajiban untuk membayar. Padahal sebetulnya undang-undang dari tahun 82. Ya kan? Ya. Tapi kan seperti itu, ketika undang-undang diundangkan kan belum tentu bisa dilaksanakan. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita meminta mereka melakukan itu kan sebenarnya kita mengingatkan kewajiban mereka yang tertunda aja. Tapi itu dimaknai bermacam-macam. Gitu kan, kenapa selama ini nggak bayar sekarang dituntut membayar gitu. Padahal sebetulnya bukan dituntut bayar. Selama ini seharusnya Anda membayar, hanya belum diminta aja. Benar. Kan begitu kan. Iya. Kenapa mereka tidak bisa memberikan pemahaman atau memiliki pemahaman seperti itu? Ya karena tadi soalnya pada dasarnya mereka memang masih sangat kecil ya, sangat kecil kemauan dan kesadaran untuk menghargai karya orang. Sebetulnya kuncinya di sana. The real problemnya ada di sana. Jadi minimnya kesadaran dan kemauan untuk menghargai karya cipta orang. Di sana sehingga tapi dikemas dengan berbagai macam banyak hal. Iya. Tadi lah ya dengan dalih, wah ini nyampe enggak, wah ngapain saya harus bayar mahal-mahal, belum tentu juga sampai dan lain sebagainya. Tanpa mereka tidak mau berusaha untuk mencari konfirmasi. Tapi seolah-olah mempercayai bahwa apa yang didengar di luar itu adalah sebuah kebenaran. Nah kalau selama seperti itu kan jadi akhirnya kita bingung kan. Nah terus kalau kita berkonflik kemudian mencuat ke permukaan, itu juga dijadikan dalih, wah ternyata masih bermasalah, beresin dulu. Nanti kalau udah beres saya bayar. Jadi macam-macam. Selalu ada justification-nya Selalu ya. saja ada justifikasi untuk menjadi pembenaran di mana mereka bisa menunda membayar. Iya, menunda pembayaran. Padahal sebetulnya masalah konflik, masalah kewajiban dua hal yang berbeda. Yes. Ya kan? Yes. Tapi mereka menggunakan itu sebagai alibi ya karena memang pada dasarnya tadi ada memang keengganan atau masih minimnya kesadaran untuk menghargai karya orang. Oke, Gitu. Oke, Pak Waskito ini menarik banget nih. Berarti kalau udah ketahuan tadi konfliknya, isunya apa gitu ya, terus akar permasalahannya juga sebenarnya kan udah ketahuan ya bahwa kurangnya kesadaran gitu kan. Terus kira-kira solusinya apa dong? Langkah apa nih? Kebijakan apa kira-kira yang akan dimunculkan gitu ya? Karena kan mungkin secara psikologi orang itu akan melakukan sesuatu kalau ada reward atau kalau enggak punishment kan gitu ya.
Ya. Nah ini kira-kira gimana nih Pak Waskito untuk solusinya? Salah satunya ya dengan talk show di The Hill ini. Oke, of course. Ya kan? This is education ya kan? Jadi ada dua hal. Jadi harus ada yang pertama itu adalah sosialisasi yang terus menerus, yang tidak boleh berhenti. Dengan berbagai macam media seperti kayak talk show seperti ini, mungkin nanti ada iklan layanan masyarakat, ada sosialisasi yang kepada para pengguna di daerah-daerah dan semuanya secara tour of duty gitu ya, bergiliran gitu. Itu yang pertama. Yang kedua harus ada law enforcement. Jadi penegakan hukum ini menjadi sangat penting karena itu akan menimbulkan efek jera. Kan begitu. Nah, yang menjadi problem ini ketika kita melakukan law enforcement itu juga kita butuh tenaga yang besar, gitu kan, butuh konsentrasi yang besar, belum lagi nanti mungkin harus butuh biaya, gitu kan. Tapi memang law enforcement ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran. Karena kan biasanya begini, kita ambil contoh yang lain ya. Dulu gitu kan, orang bikin KTP kan datang tuh ke kelurahan. Dan ini kan KTP-nya dapatlah ini. KTP yang manual ya, yang konvensional itu. Ya kan analog. Sekarang kan tidak ada lagi. KTP semuanya sudah iktp. Ya kan? Dan masyarakat pasti ngikut. Nggak mungkin kan? Gitu. Oke, jadi jangan lagi ada opsi sebetulnya harus. Ya, memang harusnya seperti itu. Dan prinsipnya kan kalau masyarakat itu kan mereka memang harus diarahkan gitu. Kita memaklumi lah karena pelaku usaha itu juga pasti punya banyak segudang problema dan resiko ya. Tapi memang ya iya masa sih gitu loh. Misalkan kayak macam di satu karaoke lah ya. Ya kan dia listrik bayar ya kan. Terus dia juga karyawan dibayar. Sound system dibeli ya kan. AC dibeli, CD-nya dibeli gitu kan. Ya masa yang punya karya itu nggak dapat apa-apa gitu kan. Kan sebetulnya kan naif ya, tapi ya memang kembali ini tergantung. Jadi kesuksesan keberhasilan mengkoleksi royalti itu sangat tergantung dari tingkat kesadaran masyarakat. Tetapi tingkat kesadaran masyarakat itu bisa tumbuh, harus juga dirangsang dengan dua hal. Satu melalui pola sosialisasi, yang kedua dengan law enforcement tadi. Itu menurut saya adalah solusi yang bisa paling efektif dan menurut saya ya satu ya manusiawi ya moderat dan fair lah. Iya. Mungkin bisa suatu saat ada award bagi pembayar royalti paling besar itu kan jadi diiming-imingi reward tuh. Iya kan? Jadi terpampang di billboard besar gitu. Gitu. Kita secara off air ya, bukan dalam kegiatan yang sangat publikatif gitu, memang memberikan wording itu kepada mereka yang membayar royalti paling terbaik tinggi gitu ya. ya. Betul. Atau yang disiplin gitu ya. Betul. Tapi memang gagasan indah itu sangat bagus. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bisa direalisasi ya. Gitu. Karena kan psikologisnya tadi ya orang tuh akan melakukan sesuatu kalau nggak ada reward di punishment gitu ya. Punishmentnya tadi yang Bapak bilang adalah penegakan hukum begitu ya, ada sanksi. Kalau diiming-imingin siapa tahu makin tergerak. Ya betul. Oke deh Hillers, ini seru banget dan Pak Waskito ini luar biasa kasih penjelasannya benar-benar clear ya. Kalau aku sih senang dengernya jadi paham ya. Pak Waskito sebelum kita break nih satu pertanyaan mungkin yang nanti boleh dibahas setelah break ya. Itu jika The Healers ini adalah seorang pencipta lagu gitu ya, tapi saat ini belum mendaftarkan untuk hak ciptanya. Terus tadi dari 15 LMK itu dia harus mendaftar kemana? Itu mungkin nanti boleh dikasih pencerahan ya Pak ya. Oke, jadi The Healers jangan kemana-mana, kita balik lagi untuk segmen terakhir nanti sekaligus juga closing dan kesimpulan, tapi nanti juga akan dijawab sama Pak Waskito pertanyaannya. Jadi stay tune terus only on The Hills Radio, the best streaming radio in Indonesia.
The Hills Radio, your music, your lifestyle. The Healers, kita masih kembali dalam Distro Musik LMKN, diskusi seputar royalti musik LMKN untuk episode ketiga kebijakan dan tata kelola keuangan LMKN bersama Pak Waskito. Pak Waskito, ini udah segmen terakhir nggak berasa ya, saking serunya. Iya, terlalu Oke, cepat. Terlalu cepat ya, oke. Nanti dibikin episode berikutnya berarti ya. Oke Pak Waskito, tadi yang Ya. pertanyaan sebelum kita break itu adalah kalau misalnya The Healers sekarang lagi Ya. dengerin nih, nanti pengen daftar hak ciptanya Ya. gitu. Kemana sih sebetulnya harus mendaftarnya? Kan Oke. LMK-nya banyak pilihannya. Jadi pendaftaran hak cipta itu juga harus dimaknai ya, mendaftar menjadi anggota LMK atau mendaftarkan hak cipta, ya kan? Kalau mendaftarkan hak cipta itu kan ke KI, ya kan? Ke DJKI ya. Iya. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Iya, Ini kita akan dapat sertifikat itu. Yes. Hak cipta apa gitu. Nah, dalam konteks ini lagu dan musik ini yang mungkin yang dimaksud adalah mendaftar menjadi anggota LMK, Anggota LMK. supaya bisa mendapatkan royalti Yes, kan begitu kan. yes, aha. Yang pertama si calon anggota ini dipastikan memiliki karya yang sudah terpublish. Kenapa kok harus terpublish? Karena kan potensi untuk bisa didengar oleh orang lain itu kan kalau itu ada di ruang publik kan. Oke. Kalau zaman dulu kan diedarkan melalui kaset, Iya, iya. terus berkembang menjadi CD. Yes. Nah, sekarang kan dua makhluk itu kan sudah nggak ada. Aha. Sekarang kan hanya ada digital Digital platform kan, platform, yes. seperti YouTube, Spotify, Spotify, iTunes dan lain Iya. sebagainya kan. Nah, itu harus dipublish di sana supaya karyanya itu memiliki peluang untuk didengar oleh atau dinikmati oleh masyarakat Oke. atau pengguna. Itu yang pertama. Kemudian kemana mereka harus mendaftar? Nah, tergantung. Secara genre nih, LMK itu dibagi menjadi 3. Secara genre ya. Jadi ada LMK pencipta. Kalau genre besarnya ada 2. Ya. Nah, jadi ada LMK cipta atau pencipta dan LMK hak terkait. Nah, tapi hak terkait ini sebenarnya dibagi lagi menjadi 3 subnya. Di hak terkait itu. Ada performers. Performers itu berarti penyanyi dan musisi. Oke. Ada produser fonogram. Dan satu lagi broadcast. Broadcast itu berarti bisa TV, bisa radio. Oke. Ya kan? Ya. Nah, nanti kalau detailnya itu lebih nanti ya. Kita lebih bikin teknis episode lagi. lain ya. Ya, tapi Aha. yang jelas yang kita bahas misalkan di 2 genre hak cipta hak terkait ini antara pencipta lagu atau pelaku pertunjukan performance tadi. Nah, tinggal ditanya si calon anggota ini dia profesinya sebagai apa? Sebagai pencipta lagu kah? Sebagai penyanyi kah? Atau sebagai musisi kah? Atau sebagai produser kah? Atau 4-4-nya kan bisa aja kan? Ya, dia bikin lagunya, dia ngaransemen sendiri, main sendiri, dia nyanyiin sendiri, dia biayain sendiri kan Yes, bisa. Yes. Jadi kalau dia berposisi menjadi 4 bagian, maka dia bisa mendaftarkan di LMK pencipta karena sebagai pencipta. Oke. Dia bisa mendaftarkan kepada LMK performer karena dia sebagai musisi dan penyanyi. Penyanyi. Ya kan? Dia bisa berarti sudah 3 itu Iya. kan. Dia sudah mendaftarkan menjadi anggota ya sebagai penyanyi, sebagai musisi. Musisi. Terus yang ketiga kalau dia memang memproduseri sendiri, berarti dia juga bisa mendaftarkan menjadi anggota LMK, LMK produser. produser. Itu bisa. Oke. Kalau di dangdut ada contoh itu, Oke. Pak Haji Oma. Oh. Ya kan? Bener gak sih? Iya dong. Nah ya kan, beliau bikin lagu, yang bikin musiknya, Yes. yang main Yang musiknya, main musik, yang nyanyi yang juga. nyanyiin sendiri, yang Produser. ngedar sendiri gitu. Oke. Iya kan? Jadi Itu bisa. memungkinkan ya untuk mendaftar lebih dari 1 LMK ya? Apa gimana? Untuk kategori yang berbeda. Iya, iya, kategori yang Tapi berbeda. kalau misalkan dia hanya pencipta Penyanyi saja, atau pencipta aja? Oke, gitu ya. kan. Terus punya katakanlah 100 karya. Iya. Oh 50 saya daftarkan di LMK A, 50 saya daftarkan di LMK B. Gak boleh. Nggak boleh. Oke, Nggak harus boleh. satu pintu ya. Harus satu pintu. Oke. Tapi kalau daftarin ke publisher, boleh dong. Oke. Publisher A tak kasih 10 lagu, Ah, 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 publisher B tak kasih 5 lagu, Iya. publisher C
20 lagu boleh sah-sah Boleh, saja kalau oke. publishing. Iya, Karena iya. itu kaitannya dengan mechanical. Iya. Tapi kaitannya dengan performing right atau royalti atas Royalti, pengumuman karya yes. cipta. Kalau dia hanya memiliki Satu. satu profesi, maka dia hanya boleh mendaftarkan di satu Satu LMK. LMK yang sesuai Tapi kalau dengan dia itu. memiliki 4 profesi, dia boleh mendaftarkan di 3 LMK. Karena yang 2 tadi kan penyanyi dan pelaku pemusisinya kan ada di satu LMK Iya, itu kan. performance itu Performer, tadi ya. ya kan. Jadi seperti itu. Oh, Indah. oke. Gitu. Baik, dengan tadi yang seperti Bapak sudah jelaskan bahwa masing-masing LMK ini ada komponen yang sudah diatur untuk pembayaran royaltinya Iya, ya. itu Oke. mereka memiliki rumusan, Iya, memiliki kebijakan, memiliki formulasi Iya. masing-masing gitu. Oke. Tinggal ya tanya aja dulu ke sini, kamu gimana cara gini. Jangan dulu putusin, tanya sana dulu. Setelah ditimbang, kayaknya ini gua ini Cocoknya ke ini. sana nih ya. Sudah Oke. daftarin ke sana. Oke. Karena pada prinsipnya LMK ini tidak bergenre ya. Hanya kebetulan aja pencipta lagu dangdut Iya, ngumpulnya di di RAI oke. gitu kan. Apakah seluruh pencipta lagu dangdut? Enggak juga. Ada yang di LMK lain, ada yang di KCI, ada yang di WAMI, ada yang di Iya. Pelari gitu Iya, kan. iya. Ada juga. Oke, gitu. baik. Jadi kembali lagi opsinya sih diserahkan kembali ke Ya, masing-masing tapi prinsip ya. dasarnya mereka kalau hanya memiliki satu profesi tidak bisa mendaftar di 2 LMK. Di 2 LMK, ya. Gitu. Oke, untuk profesi yang sama Untuk- ya. untuk kategori yang Oke, sama. baik. Nah ini Pak Waskito sekalian mungkin kita kasih closing statement ya sama himbauan yang mungkin harus disampaikan ke The Healers nih. Apalagi yang kita kaitkan dengan kebijakan dan tata kelola keuangan LMKN ini. Ya. Mungkin ada yang bisa di-spill nih kebijakan di tahun 2024 atau seperti apa? Silakan Pak Waskito. Ya, yang jelas bahwa seluruh stakeholder ini harus ada dalam satu barisan. Ya, bagaimana kita bersama-sama mencermati dan mengikuti perkembangan waktu demi waktu tentang tata kelola royalti ini. Iya. Tidak bisa hanya diserahkan kepada LMKN semata. LMKN ini hanya bagian dari sekian banyak stakeholders. Ya kan? Jangankan sendiri, berdua, bertiga belum tentu mampu. Karena apa? Jumlah stakeholdernya juga terlalu banyak. Dan yang kedua, harus ada kesadaran di masyarakat, kemauan dan kesadaran untuk menghargai karya cipta. Ini menjadi sangat penting karena ini pada akhirnya akan menentukan kualitas dan kuantitas tata kelola royalti. Yang ketiga bahwa juga harus ada peran serta dari terutama para anggota LMK ini untuk ikut serta dalam mengedukasi masyarakat pengguna, ya, terutama di wilayah masing-masing lah. Oke. Karena kan tidak bisa hanya menyerahkan katakanlah surat kuasa dan menandatangani kontrak perjanjian, terus kemudian uncang-uncang angge, tidur-tidur sambil kipas-kipas, tiba-tiba royalti datang seperti air bah, nggak mungkin. Ini berproses, ya kan? Dan ini juga harus diperjuangkan. Iya. Karena jangankan royalti yang sifatnya ini menurut saya masih eksklusif karena itu hanya berkenaan dengan pemilik hak atau karya cipta ya. Pajak saja yang sifatnya universal sampai hari ini juga kesadaran di masyarakatnya itu mungkin baru berapa persen, mungkin baru 60%. Dan itu sudah ada dari sejak sebelum zaman kemerdekaan, sebelum Indonesia merdeka. Persoalan pajak ini sudah ada. Itu aja masih sangat begitu sulitnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas pajak. Apalagi ini royalti yang notabene lebih eksklusif dibanding pajak. Jadi memang ini harus ada peran serta dari stakeholder tadi untuk peduli, dan ya sama-sama melihat pada kepentingan yang sama. Sebetulnya kan pemilik hak dengan pengguna itu kepentingannya sama. Kenapa saya katakan sama? Pemilik hak atau pemilik karya ketika karyanya itu tidak digunakan tidak akan menghasilkan apa-apa. Betul nggak? Begitu juga pengguna. Jika tidak ada karya dia juga nggak bisa jualan. Nggak mungkin, makanya kita tidak perlu untuk berkonflik antara pengguna dan pemilik karya ini. Karena pada titik tertentu dia akan bertemu pada satu kepentingan yang sama.
dia pengguna bisa jualan, ya pemilik karya bisa dapat uang. Iya. Nah ini adalah simbiosis yang mutualistis, Mutualisme, ya, yang betul. mutualisme. Nah inilah yang seharusnya difahami oleh seluruh stakeholders sehingga kita akan lebih mudah melalui ini, melewati ini. Mungkin hal-hal yang menjadi isu-isu atau fitnah-fitnah dan lain sebagainya itu akan terkikis dengan sendirinya seiring berjalannya waktu dan berkembangnya atau bertumbuhnya tingkat kesadaran masyarakat, ya kan? Tapi tidak ada sesuatu proses yang sempurna, tidak ada gading yang tak retak. Survei yang dilakukan oleh WIPO itu badan dunia yang mengelola tentang intellectual right ini yang disampaikan oleh pengawas LMKN dalam hal ini Mas Chandra Darusman, tingkat kepuasan atas tata kelola royalti itu hanya 30%. Oh, oke. Hanya 30%. 30%. Ya, kenapa? Ya karena tadi by individual atau secara pribadi setiap orang itu pasti akan berpikir kalau karyanya terkenal pasti duitnya gede dan dia harusnya dapat gede tapi kenapa kok dapat sedikit. Sebenarnya dapat sedikit ini bukan karena dikuntil, tapi karena memang royalti yang dihasilkan masih kecil. Sedikit. Coba kalau 1 triliun. Iya, kebayang ya persentasenya. Wow, ya, kira-kira seperti itu Indah. Oke, baik, luar biasa. Jadi The Healers malam hari ini kita benar-benar mendapatkan edukasi ya dan mudah-mudahan ini bisa terus konsisten ya. Supaya Amin. tadi yang dicita-citakan bisa tercapai nih bahwa Amin. antara pengguna dan pemilik hak itu bisa satu barisan ya Pak ya. Dan mudah-mudahan nanti ada success story nih yang bisa istilahnya ada keberhasilan antara contoh lah ya yang menjadi contoh antara si pemilik hak dan pengguna itu bisa sama-sama dalam satu barisan. Jadi akan menjadi inspirasi ya untuk bisa menggalakkan pembayaran royalti dan kesadaran masyarakat itu tadi ya. Ya betul, Oke. salah satunya memang harus kita dorong ya, kita dorong terus kemudian kita juga berikan apresiasi, Yes. apresiasi seperti yang Indah sampaikan tadi itu adalah cara-cara yang memang perlu untuk kita, menurut saya perlu untuk kita lakukan dalam rangka tadi ya satu memberikan reward ya Iya. terhadap atas itikat baik dan atas tertunainya kewajiban Ya, mereka betul. dalam menghargai karya cipta itu dalam bentuk membayar royalti. Yes. Iya, betul. Oke, so The Healers Pak Waskito juga udah luar biasa banget nih sharing sama kita di malam hari ini ya selaku Komisioner Bidang Keuangan LMKN. Dan sekali lagi gue ingetin bahwa tayang ulangnya bisa lo simak nanti di The Hills TV ya untuk obrolan malam hari ini seputar kebijakan dan tata kelola keuangan LMKN. Pak Waskito terima kasih banyak. Terima kasih Indah. Sudah mengedukasi malam hari ini. Dan The Healers pastinya Distro Musik LMKN akan kembali lagi di The Hills Radio setiap hari Rabu ya. Jadi stay tune terus. Dan gue Indah Firdaus pamit, Pak Waskito juga ya. Oke, so sekali lagi terima kasih banyak yang udah tuning in. Dan pastinya stay tune terus only on the best streaming radio in Indonesia. Bye everyone.